Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama Ibu Alfi Siti Nurjana dengan NIM 25010200028, kelas PGSDA Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Setelah menonton video ini, adik-adik diharapkan mampu yang pertama memahami pengertian kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang kedua, mengenali ciri-ciri kedua jenis kalimat tersebut. Dan yang ketiga, mampu mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan tepat. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama yaitu kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Artinya, si subjek adalah pihak yang aktif yang bertindak. Nah, ciri-ciri kalimat aktif ada 3. Yang pertama yaitu kata kerja biasanya berawalan me, ber, atau bisa juga tanpa awalan sama sekali. Yang kedua, subjeknya berperan sebagai pelaku atau tindakan. Dan yang ketiga, kalimat aktif ada 2 jenis. Yang pertama yaitu yang transitif, yang memiliki objek. Contohnya, Budi membaca buku. Nah, di sini Budi adalah pelaku dan buku adalah objeknya. Yang kedua yaitu intransitif, yang tidak memiliki objek. Contohnya, adik berlari. Adik melakukan tindakan, namun tidak ada yang dikenai tindakan itu. Jadi, kunci utama kalimat aktif adalah subjeknya yang melakukan tindakan. Nah, selanjutnya kita pelajari kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan. Jadi, kebalikan dari kalimat aktif yaitu subjeknya bukan yang bekerja, melainkan yang menerima pekerjaan. Nah, ciri-ciri kalimat pasif. Yang pertama yaitu kata kerja berawalan di atau ter. Misalnya, dibaca, disiram, dan terjatuh. Yang kedua, subjeknya berperan sebagai penderita atau tindakan, jadi bukan pelaku. Yang ketiga yaitu biasanya terdapat kata oleh, namun perlu diingat kata oleh ini tidak wajib ada. Nah, contohnya buku dibaca oleh Budi. Buku dibaca Budi. Nah, keduanya adalah kalimat pasif yang tepat. Kata oleh boleh digunakan, boleh juga dihilangkan, terutama dalam percakapan sehari-hari. Nah, agar lebih jelas, mari kita bandingkan kalimat aktif dan kalimat pasif secara berdampingan. Kalimat aktifnya, Ani memakan nasi. Kalimat pasifnya, nasi dimakan oleh Ani. Ayah menyiram bunga. Bunga disiram oleh ayah. Dina membeli pensil. Pensil dibeli oleh Dina. Nah, perhatikan ya, yang tadinya berada di belakang sebagai objek, sekarang pindah ke depan menjadi subjek, dan kata kerjanya berubah dari awalan me menjadi di. Nah, itulah pola utama kalimat pasif. Sekarang Ibu akan ajarkan cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan 3 langkah mudah. Yang pertama yaitu pindahkan objek ke posisi subjek dan letakkan di depan kalimat. Yang kedua, ganti awalan me pada kata kerja menjadi di. Contohnya, memasak menjadi dimasak, menyiram menjadi disiram. Dan langkah ketiga yaitu tambahkan kata oleh sebelum subjek aslinya. Ingat ya, ini bersifat opsional. Jadi boleh dihilangkan, boleh juga dipakai. Yuk kita praktikkan bersama kalimat aktifnya. Ibu memasak nasi. Langkah pertama, ambil objek nasi, pindahkan ke depan. Langkah kedua, ganti memasak menjadi dimasak. Langkah ketiga, tambahkan oleh ibu. Nah, hasilnya nasi dimasak oleh ibu.
atau boleh juga nasi dimasak ibu. Tanpa oleh juga tetap benar. Nah adik-adik, tadi kan kita udah belajar caranya. Sekarang ibu kasih contoh lagi ya biar makin seru. Yuk kita lihat. Nah, kalimat aktif. Yang pertama, Ani memakan nasi. Nah, siapa yang makan? Ani. Berarti ini kalimat aktif. Kalau kita ubah menjadi kalimat pasif, jadinya nasi dimakan oleh Ani. Nah, kalimat aktifnya guru mengajar murid. Pasifnya murid diajar oleh guru. Dina membeli pensil. Pensil dibeli oleh Dina. Ayah menyiram bunga. Bunga disiram oleh ayah. Ibu Alfi mengajar siswa. Siswa diajar oleh Ibu Alfi. Nah, gimana adik-adik? Udah mulai kebayang polanya? Jadi objeknya maju ke depan, me-nya diganti menjadi di. Nah, sekarang waktunya kalian yang mencoba ya. Ibu mau lihat nih seberapa jago adik-adik setelah belajar tadi. Coba kalian kerjakan soal yang ada di layar dengan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, soal nomor 1 yaitu Pak Guru menjelaskan pelajaran. Soal nomor 2, adik meminum susu. Paman memperbaiki sepeda. Mereka membangun rumah baru. Ibu Alfi mengajar bahasa Indonesia. Ingat ya, pakai 3 langkah yang ibu ajarkan tadi. Pindahkan objeknya, ganti me jadi di, terus ditambahkan oleh. Nah, ibu kasih waktu ya, kerjakan dulu, baru kita cocokkan jawabannya bareng-bareng. Baik, kita cocokkan jawaban adik-adik bersama ibu. Nomor 1, Pak Guru menjelaskan pelajaran. Kalimat pasifnya, pelajaran dijelaskan oleh Pak Guru. Nomor 2, adik meminum susu. Kalimat pasifnya, susu diminum oleh adik. Nomor 3, paman memperbaiki sepeda. Kalimat pasifnya, sepeda diperbaiki oleh paman. Nomor 4, mereka membangun rumah baru. Rumah baru dibangun oleh mereka. Nomor 5, Ibu Alfi mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diajar oleh Ibu Alfi. Bagaimana hasil latihannya adik-adik? Apabila semua jawabannya benar, luar biasa. Apabila masih ada yang keliru, tidak perlu berkecil hati. Justru itulah tanda bahwa kita masih perlu terus berlatih dan tetap semangat. Nah, baik adik-adik, mari kita rangkum materi hari ini. Yang pertama, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Ciri-cirinya menggunakan awalan me atau ber pada kata kerja. Yang kedua, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Ciri-cirinya menggunakan awalan di atau ter pada kata kerja. Yang ketiga, kata oleh pada kalimat pasif bersifat opsional. Jadi boleh digunakan, boleh juga dihilangkan. Keduanya tetap benar. Dan keempat, cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif cukup dengan 3 langkah. Yang pertama, pindahkan objek ke depan, ganti awalan me menjadi di, tambahkan oleh jika diperlukan. Setelah mempelajari materi ini, Ibu berharap adik-adik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik saat membaca buku, menulis karangan, maupun saat berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Jangan lupa terus berlatih mengidentifikasi dan membuat kalimat aktif maupun pasif ya. Semakin sering berlatih, kalian pasti semakin mahir. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Terima kasih adik-adik sudah menyimak dengan penuh semangat. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.